Oh, balik lagi di channel Penjahit Karista guys. Kali ini saya mau berbagi pengalaman. Video kali ini berbagi pengalaman tentang penyakit ambien. Saya pernah menderita penyakit ambien guys waktu tahun 2019. Sekarang 2022 ya. Saya udah 2 tahun penyakit ambien. Udah lama gejalanya, cuman kebetulan waktu parah-parahnya itu bulan 12 tahun 2019. Waktu itu juga istri saya lagi mengandung besar, lagi hamil besar 9 bulan. Itu kondisinya udah parah banget guys. Jadi di bagian anusnya, di bagian dalam ada, di bagian luar juga di sekitaran luar anusnya itu udah ada juga, udah sampai gede banget. Jadi buat tidur sakit, buat duduk apalagi, pokoknya nggak nyaman guys. Waktu itu saya seharian nggak tidur parah-parahnya dari maghrib sampai subuh. Jadi itu saya nggak bisa tidur bro, karena sakitnya minta ampun, bener sakit banget. Terus sampai ada yang nyaran saya cari-cari di Google, di YouTube buat biar ambien cepat, itu cara nanganin ambien biar kempes. Direndam air hangat, dikasih yang warna ungu tuh, nggak tahu apa namanya, obat warna ungu biar kempes. Terus juga ada yang nyaranin salep Cina segala macam, saya udah cobain semua guys. Terus kalau sakit, itu masa-masa tersakit saya tuh waktu pas punya penyakit 2019 bulan 12 ya. Saya masuk rumah sakit, saya saya sengaja ingin cepat dioperasi. Waktu itu saya ngomong ke istri saya, Mas, saya sakit banget ya ambeinya, udah nggak tahan, harus segera dioperasi, mau nggak mau papa mau operasi. Saya bilang kayak gitu ke istri saya. Terus istri saya waktu pas saya ngomong kayak gitu, ya udah coba pak diperiksain dulu aja sama dokter kayak gitu. Cuman saya udah yakin banget kalau operasi jalan terbaik buat masalah ambien saya guys. Jadi waktu itu saya subuh hubungin kakak saya, terus minta saya main ke rumahnya dia, minta operasi. Kakak saya juga kaget kalau punya ambien, terus langsung minta operasi. Ya tanpa banyak perdebatan kakak saya ngizinin, karena emang saya yang minta segera cepat dioperasi, karena itu ngerasanya nggak enak banget. Minta operasi jam 9 saya minta antar kakak saya buat ke rumah sakit, waktu itu kan kakak saya punya mobil, jadi alangkah baiknya saya naik mobil biar lebih enak duduk apanya. Jam 9 saya minta kakak saya buat ngantar saya ke rumah sakit. Habis pulang dari rumah kakak saya subuh pulang jam 7, saya udah nggak nahan banget guys, udah sakit banget, itu udah udah parah banget, udah di bagian anus itu udah basah terus, udah lembab terus, udah basah terus, kacau banget itu. Jadi saya jam 7 nelpon kakak saya lagi, suruh udah antar ke rumah sakitnya, nggak usah nunggu jam 9, sekarang aja. Jadi kakak saya langsung ke rumah saya, antar ke rumah sakit Medimas Cirebon di jalan evakuasi ya guys. Saya di situ dia dokternya dokter Kamajaya guys. Jam 8 masuk pendaftaran, nunggu dokter datang jam setengah 10 guys. Lama banget itu, selama nunggu saya ada isu habis banyak guys, bolak-balik ke WC buat ngebersihin yang lembab, yang basahnya di bagian anus saya. Itu rasanya risih banget, malu banget, itu nggak tembus ke celana aja. Jam setengah 10 dokter datang, jam 10 saya masuk antrian, dibuka sama dokter. Pas masuk ruang prakteknya, dilihat sama dokter, dibuka kan celana saya, dibuka, dilihat sama dokter juga udah langsung bilang, wah ini sudah parah, udah langsung harus dioperasi, ini nggak bisa diapa-apain lagi kayak gitu, langsung bilang kayak gitu. Semenjak itu juga saya, alhamdulillah banget ya, berarti keinginan saya langsung dikabulin sama dokter. Jadi
Ya udah Mas, kalau mau operasi silakan ngisi administrasi, terus apa pembayaran segala macam DP-nya kayak gitu. Langsung kan nama saya ke pro administrasi. Bayar itu pertama buat cek lab buat apa ya, nge-lab ronsen anggota bagian tubuh saya ada masalah penyakit dalam enggak atau apanya, sama cek darah kayak gitu. Udah jam 11 saya masuk ke ruang rawat inap, harus nginep seharian dulu di rumah sakit jam 11 tapi saya pulang dulu jam 2 baru ke rumah sakit lagi ngambil jam 11 pulang ngambil pakaian yang diperluin buat selama di rumah sakit. Jam 2 beli, aduh ya beli molen sorry guys, ada orang jual kue keliling nawarin molen. Jam 2 saya masuk ke rumah sakit, itu udah rawat inap, udah perut harus kosong, nggak boleh ada makanan masuk, minimal minum aja nggak apa-apa. Terus pembersihan perut dilakuin waktu sebelum operasi, pokoknya seharian situ. Jadi anus saya disuntik, pakai suntikan di lubang anusnya, suntik kayak semacam mikrolak kayak gitu, tapi dia jumlahnya banyak sih cairan yang disuntikinnya. Jadi masih jangan herannya nanti kalau mules sih, tapi langsung ke WC aja nanti Mas kalau pas mules. Suntikin beberapa menit langsung saya lari ke WC, mules. Banyak. Lanjut guys, aduh tadi ada tamu sorry, makanya tak cegah. Siang besoknya tanggal 12. Wah iya tuh bener tanggal 12 bulan 12 2019. Tanggal 12 saya langsung dibawa ke ruang operasi jam 10 ruang operasi, masuk ruang operasi. Dokter pokoknya saya udah nggak pakai apa-apa tuh, pakai cuma pakai penutup doang pas masuk ke ruang operasi. Dokter nanya-nanya, Mas kerjanya apa? Kerjanya tukang jahit dok. Oh udah pantes ya, banyakan duduk, kurangin makan pedas, terus banyakin minum air putih, terus olahraganya seminggu sekali, jalan sehat atau apa, nggak mesti yang berat-berat kata dokter, biar peredaran darah lancar. Ntar kalau habis operasi dijaga pola makannya, pola hidupnya. Ya siap dok, udah siap nih, siap bismillah. Udah nih suntik tuh, terus kaki saya langsung panas semua, terus dingin, tahu semua udah nggak, kaki saya udah kayak udah nggak punya kaki saya dipentangin ke atas sama dokternya itu nggak pas. Terus diangkat kanan kiri, pokoknya saya udah nggak ngerasain kaki saya ada aja. Terus operasi berjalan berapa ya, lumayan. Saya selama operasi saya nggak berhenti buat sholawatan guys, inget sama yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada apa-apa kenapa kalau sampai kejadian nggak ada umurnya, saya seenggaknya saya masih ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saya sholawatan nggak henti. Jam 12 alhamdulillah selesai. Tapi itu selama operasi saya kayaknya pakai laser, soalnya bunyinya seret kayak motong si dagingnya, terus baunya juga sangit kayak gitu. Jam 12 keluar ruang operasi, nunggu di depan ruang operasi. Si itunya yang operasinya datang, dokternya sambil bawa kresek putih buat si daging yang dipotongnya, si ambeien yang dipotongnya. Ini masih buat oleh-oleh yo Allah, buat oleh-oleh. Jadi makanya simpen di samping saya selama saya tiduran, didorong sama satpam ke ruang rawat inap lagi. Istri saya nungguin di depan ruang operasi sana. Dia kaget, lalu kayak mukanya dia tegang gimana tuh. Terus alhamdulillah saya
dia ngajak ngobrol, gimana Pak, lancar tak ya? Alhamdulillah lancar. Jadi dia juga nggak terlalu mikirin, khawatir banget ya. Masuk ruang itu rawat inap. Sehari kemudian saya di bagian anus saya itu kayak ada pipa guys, ada pipa kecil segini, ada perawat. Saya nanya, Mas kok di pantat saya kayak ada yang ngeganjel ya? Itu tuh ada pipanya Mas, biar si anus itu nggak nutup lagi. Jadi waktu pas kan dioperasi kan otomatis di sayat-sayat, di berdil-berdil ya, jadi kan otomatis kalau nggak dicengkal sama pipa itu takutnya si daging ngerapot gitu. Di pantasan saya tuh, di pantat tuh kayak ada yang ngeganjel gitu, apa ntar juga dicabut di besoknya, jadi ntar udah bisa itulah merah atau apa udah bisa pas dicabut. Itu saya dapat perawat laki-laki ya, kayaknya nggak kompeten banget guys, soalnya pas dicabut sampai di oyik kayak gini apa ya, iya di oyik kayak gitu, sampai Mas sakit sih Mas, jangan kenceng-kenceng, tahan semprot lagi sama alkohol biar nggak terlalu sakit. Terus 3 kali dia nggak lepas si pipa itunya, sampai saya darah banyak banget di kasur rawat inap saya. Taunya dia pergi manggil yang lebih senior kayaknya mah, perempuan. Pas giliran perempuan yang nangani, cetut udah lepas. Waduh, dari tadi enggak, saya itu yang perempuan ya, emang perempuan tuh kadang lebih cekatan ya guys ya kalau masalah begitu ya. Terus keluar ada pipanya segini nih guys, warna putih kayak gitu. Pas udah dilepas saya itu banget, lega banget si pantat tuh, di anus nggak ada yang ngeganjel itu. Terus mau apa tuh, kayaknya perasaan aja masih itu tuh emang kayak gitu, tapi jangan ya soalnya masih belum terlalu kuat nih. Pulang ke rumah saya 5 hari tadi dirawat di rumah sakit, 5 hari dirawat. Pemulihan itu saya di rumah sebulan guys, sambil berobat jalan. Berobat jalan itu satu kali 2 minggu saya berobat jalan. Nah, keduanya kalau ngerasa enakan nggak usah itu Mas, nggak usah kesini lagi ya. Jadi saya sebulan pemulihan, tapi selama sebulan itu saya makan yang lembek-lembek kayak gitu. Tapi kalau buat kecil keluarnya, jadi kayak lidi segitu guys. Itu sakit banget, tetap nggak mau keluar gede si pas sebulan selama habis operasi. Jadi saya mutusin beli alat buat businasi. Ini alatnya, ini saya beli ini 400 ribu di online. Jadi alat businasi itu buat masukin ke lubang anus. Ini guys, jadi misalkan kita yang rasanya masih kecil, saya pakai yang kecil, dimasukin lubang anus, tapi nggak sembarangan masukin doang. Jadi harus kita ini ujungnya dikasih gel biar licin dan dimasukin. Ntar kalau ngerasanya segini udah terlalu longgar, nah dibalik ini yang agak gedenya, kayak semacam obeng. Jadi obeng tuh kayak ada yang obeng nomor 1, ada nomor 2 kayak gitu. Terus misalkan rasanya segini udah longgar banget, di lubang anusnya tuh ada yang agak gede lagi, sampai yang agak gede banyak. Saya mentok paling yang ini nomor berapa nih nggak tahu, 9-10 guys. Saya beli ini 400 ribu di online, pakai ini selama 3 bulanan saya pakai kayak gini. Tapi itu kadang masukinnya sakit banget sekalipun dikasih gel gitu. Tapi alhamdulillah sekarang nya itu udah ya dibilang normal kayak waktu pas sehat pak enggak, cuman jadi itu misalkan segede jempol ya, paling itu mah segede ini ya, segede telunjuk kayak itu, nggak terlalu gede banget kayak waktu pas masih awal sehat kayak gitu. Jadi itu harus sabar banget. Tapi kesiksanya pas susah. Bener, sampai saya mikrolak juga habis banyak gitu. Terus makanya nyaranin ada yang nyaranin buat beli ini 400 ribu tuh.
udah nih udah nggak kepake lagi, alhamdulillah udah sehat saya. Jadi ya kayak gitu, udah sehat, juga normal, duduk juga udah nggak sakit. Ya tinggal ngejaga pola makan sama pola hidup ya guys ya. Jadi kalian buat yang lagi menderita ambeien atau masih gejala, buruan guys, mumpung masih gejala diobatin, konsultasiin sama dokter biar nggak terlalu keburu parah kayak saya tuh nanti ya. Kalau udah parah kan mau nggak mau jalan terbaiknya itu operasi guys. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys ya. Kalau kalian ada yang mau nanya-nanya masalah ambeien bisa komentar, saya nanti coba balesin ya di situ ya guys. Ya semoga sehat-sehat selalu ya guys ya, kita semua, amin amin. Oke, segitu dulu video dari saya. Dadah.